Ivy Pig sudah di sini dan sekarang ada 5 anggota dalam keluarga Peppa. Tapi bagaimana jika bukan hanya 5 anggota dalam keluarga babi? Bagaimana jika ada satu anggota lagi yang tidak dihitung? Ada banyak pertanyaan, tapi jangan khawatir. Dalam video ini kita akan menjawab semuanya. Salah satu teori Peppa Pig yang paling populer menyatakan bahwa Peppa sebenarnya punya seorang saudari selama ini. Ya, bahkan sebelum bayi Ivy lahir, yang secara teknis akan membuat Ivy menjadi saudari ketiga. Saudari pertama Peppa adalah seorang kembar yang lahir bersamaan dengannya, tetapi ditinggalkan karena alasan misterius. Yang tidak diketahui keluarga adalah dia masih tinggal bersama mereka, tersembunyi dari semua orang. Ada petunjuk bahwa karakter ini telah mengamati keluarganya sejak awal acara, dan yang paling jelas adalah sebuah poster resmi yang menampilkan keluarga babi berdiri di depan rumah mereka. Di sana satu jendela, kamu bisa melihat wajah seorang anak yang tampak persis seperti Peppa menatap dari kejauhan. Banyak penggemar percaya bahwa kembaran jahat Peppa telah bersembunyi di rumah keluarga babi dan belum pernah keluar dari rumah itu sekalipun. Tapi sekarang pertanyaannya, karena keluarga babi sudah pindah ke rumah baru, apa yang akan dilakukan kembaran jahat itu? Apakah dia akan tetap tinggal di rumah lama yang sama, atau dia juga akan pindah ke rumah baru? Menurutmu bagaimana? Beritahu kami di kolom komentar. Beberapa penggemar percaya bahwa adik perempuan Peppa, Ivy, perlahan-lahan akan menjadi tokoh utama dalam acara ini. Itu tidak akan terjadi sekaligus, tapi sedikit demi sedikit kamu mungkin akan melihat dia mengambil peran yang lebih besar. Pikirkan saja, Ivy sudah mulai mendapatkan lebih banyak waktu tampil di layar. Untuk saat ini, dia masih bayi, tapi nanti dia akan melakukan lebih banyak hal dan menunjukkan kepribadiannya sendiri. Seiring Ivy bertambah usia di acara itu, ceritanya sendiri akan menjadi lebih penting. Dia bahkan mungkin akan menjadi orang yang menjalani semua petualangan besar, belajar hal-hal baru, dan bertemu teman-teman baru. Ide ini menunjukkan bahwa Ivy perlahan-lahan akan mengambil alih sebagai bintang utama acara tersebut. Peppa tentu saja masih akan ada di sana, mungkin sebagai kakak yang membantu atau teman yang baik, tapi sorotan utamanya akan lebih tertuju pada Ivy. Ini bisa membantu acara tetap segar dan menarik selama bertahun-tahun, menjangkau anak-anak baru yang baru mulai menonton. Ini adalah cara bagi acara untuk tumbuh dan berubah, seperti halnya keluarga nyata. Tapi pertanyaan utamanya adalah, jika Ivy benar-benar menjadi tokoh utama, apakah nama acaranya juga akan diubah menjadi Ivy Pig? Apa yang terjadi pada Ratu? Kita semua tahu Ratu di Peppa Pig. Dia adalah salah satu dari sedikit manusia di dunia Peppa, dan kita menyebutnya dalam bentuk lampau karena kita percaya bahwa dia mungkin sudah meninggal. Seperti yang kita tahu, Peppa Pig berasal dari Britania Raya, dan acaranya berlatar di Inggris. Ada banyak hal khas Inggris yang bisa kamu lihat, bahkan Ratu Inggris di acara itu kemungkinan besar didasarkan pada Ratu Elizabeth II. Dan sebagian besar penonton kami dari Inggris mungkin tahu Ratu Elizabeth II meninggal pada 8 September 2022. Dan karena hal ini, banyak penggemar percaya bahwa hal yang sama juga terjadi pada Ratu di dunia Peppa Pig. Sekarang, acara tersebut belum secara langsung mengatakan atau menyebutkan apapun tentang hal ini, tetapi ada beberapa petunjuk besar bahwa Ratu di acara itu mungkin juga sudah tiada. Setelah Ratu Elizabeth II yang asli wafat, akun-akun media sosial resmi Peppa Pig mengunggah sebuah gambar khusus. Gambar itu menunjukkan Peppa melompat-lompat di genangan lumpur bersama Ratu Kartun. Ini bisa saja menjadi cara manis untuk mengenang Ratu yang sebenarnya. Tapi ini juga bisa menjadi tanda bahwa peristiwa sedih yang sama terjadi di dunia Peppa. Dan juga, sejak tahun 2022, Sang Ratu tidak muncul lagi di episode baru Peppa Pig. Ini sepertinya lebih dari sekedar kebetulan. Jadi, dia mungkin salah satu dari sedikit karakter di dunia Peppa yang bisa kita tebak telah meninggal. Ini berarti kemungkinan besar ada raja baru yang menggantikan posisinya. Mungkin seperti Raja Charles III yang merupakan putra Ratu Elizabeth di dunia nyata dan sekarang menjadi Raja Inggris. Kita bahkan mungkin akan melihatnya muncul di episode baru dalam waktu dekat. Pada titik ini, kita semua tahu bahwa Madame Gazelle kemungkinan besar adalah seorang vampir. Acara ini tidak pernah mengatakannya secara langsung, tapi ada begitu banyak petunjuk, hampir bisa dipastikan. Seperti saat dia tidak memiliki bayangan di cermin. Tapi tebak apa? Teori populer menyebutkan bahwa hewan peliharaan Madame Gazelle juga vampir. Itu akan menjelaskan mengapa dia sangat merawat mereka. Jika mereka adalah monster kecil yang menyeramkan, siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan jika mereka jadi kesal karena tidak disisir? Juga, bagan yang menunjukkan kapan marmut makan memperlihatkan bahwa mereka makan jauh lebih banyak di malam hari daripada siang hari. Apakah itu karena mereka lebih terjaga saat gelap? Mungkin itu juga alasan kenapa seseorang harus tetap bersama mereka bahkan saat mereka sedang tidur. Tidak masuk akal jika hewan yang mengantuk merasa kesepian, tapi kalau dia terjaga di kegelapan saat semua orang lain sedang tidur, itu berbeda.
Sekarang teori berikutnya ini berkaitan dengan salah satu karakter spesial di acara ini, yaitu Mandy Mouse. Dia spesial karena dia menggunakan kursi roda untuk beraktivitas. Keren sekali, acara ini punya karakter seperti Mandy. Tapi ada satu hal kecil yang membuatmu berpikir berbeda tentang dirinya. Meskipun Mandy adalah seekor tikus dan berperilaku seperti manusia, sama seperti Peppa dan teman-temannya, kita melihat bahwa Madame Gazelle memiliki marmut yang benar-benar terlihat seperti marmut asli. Dan ada juga marmut-marmut lain yang normal di acara ini. Sekarang coba tebak. Tikus dan marmut sama-sama hewan kecil berbulu yang disebut hewan pengerat. Jadi, kenapa tikus bisa berperilaku seperti manusia, tapi marmut tidak? Mungkin sebagian besar tikus di dunia, Peppa Pig hanyalah hewan biasa dan Mandy berbeda. Tapi mungkin dulu dia tidak selalu berbeda. Hal aneh ini ditambah kursi rodanya membuatmu bertanya-tanya apakah Mandy dulunya adalah tikus biasa. Kadang-kadang ilmuwan menggunakan tikus untuk percobaan. Mungkin sesuatu terjadi pada Mandy yang membuatnya berubah dan bertingkah seperti manusia. Tapi itu juga membuatnya tidak bisa berjalan. Siapa sangka Mandy mungkin punya cerita yang mengejutkan seperti itu. Apakah kamu tahu? Salah satu teori yang populer menyatakan bahwa Peppa Pig berlatar di bumi pasca apokaliptik, di mana manusia hampir punah karena perubahan iklim atau wabah penyakit. Sekarang ini mungkin terdengar gila pada awalnya, tapi setelah kami tunjukkan semua buktinya, ini tidak akan terdengar segila itu. Hampir semua hewan di dunia, Peppa Pig sangat mirip dengan manusia seperti kamu dan aku. Mereka berpakaian, pergi ke sekolah, atau bekerja. Dan untuk manusia sungguhan hanya ada 3, yaitu ratu, bajak laut, dan Sinterklas. Setelah melakukan sedikit riset, kami menemukan beberapa alasan yang mungkin menyebabkan hal ini. Seperti yang kita tahu, semua rumah di Peppa Pig berada di atas bukit. Dan memiliki rumah di atas bukit memang merepotkan, jadi pasti ada alasannya. Jadi, kenapa semua rumah ini berada di atas bukit? Mungkin karena di masa lalu pernah terjadi kenaikan permukaan laut yang sangat besar akibat perubahan iklim yang menyebabkan banjir besar dan menghapus umat manusia dari muka bumi. Sekarang, kamu mungkin bertanya-tanya, jika semua manusia tersapu oleh banjir, lalu bagaimana sang ratu, bajak laut, dan Santa bisa selamat? Nah, itu sebenarnya cukup sederhana. Sinterklas selamat karena dia tinggal di kutub utara, sedangkan bajak laut tinggal di kapal bajak laut, dan untuk sang ratu, dia pada dasarnya abadi. Jadi, banjir bukan masalah baginya. Jadi mungkin inilah alasan mengapa rumah-rumah berada di atas bukit, untuk mencegah air banjir masuk ke dalam rumah. Ada satu foto dalam serial Peppa Pig yang telah memunculkan banyak teori. Di salah satu episode, Ibu Babi memberikan komputer lamanya kepada orang tuanya. Kalau kamu belum tahu, nenek dan kakek babi adalah orang tua ibu babi, bukan orang tua ayah babi. Faktanya, ketika mereka masuk ke kantor kakek babi untuk memasang komputer, kita bisa melihat sebuah foto berbingkai di salah satu perabotan. Dan di dalamnya ada anak babi yang lebih tinggi dan anak babi yang lebih kecil. Detailnya adalah foto itu berwarna hitam putih, yang menunjukkan bahwa foto ini sudah tua. Dan kita membayangkan itu bisa jadi ibu babi sendiri dengan adik laki-lakinya, yang belum pernah kita temui. Namun, di episode ulang tahun Ayah Babi, kita melihat bahwa salinan foto yang sama ada di mejanya. Jadi, foto siapa ini? Tentu bukan Peppa dan George, kan? Karena fotonya hitam putih, yang berarti kemungkinan diambil pada tahun 80-an atau awal 90-an. Dan kenapa baik kakek babi maupun ayah babi sama-sama punya foto ini? Serius, ini benar-benar misterius. Dan bicara soal kakek nenek, di mana orang tua ayah babi? Sejauh ini di serialnya, kita tidak hanya belum pernah melihat mereka, tapi kita juga belum pernah mendengar siapapun menyebut mereka. Tapi kenapa? Beberapa orang bilang itu karena ibu babi dan ayah babi tidak punya hubungan yang baik dengan orang tua ayah babi. Jadi mereka tidak saling berbicara. Nah, kalau ini alasannya, seharusnya kita setidaknya pernah melihat atau mendengar tentang itu di rumah saudara laki-laki ayah babi. Tapi tidak. Bahkan saudara laki-laki ayah babi pun belum pernah membicarakan orang tuanya. Jadi, apa misteri di balik orang tua ayah babi? Sekarang, teori berikutnya ini benar-benar menarik. Seperti yang kita tahu, Peppa adalah kakak dari George, dia berusia 4 tahun, dan George berusia 2 tahun. Tapi, pernahkah kamu memperhatikan bahwa mereka berada di kelas yang sama di sekolah? Itu agak aneh, bukan? Mungkin George kecil sangat berbakat dan jauh lebih maju dibandingkan teman-teman sekelasnya di sekolah. Seperti Edmund Elephant. Dia tampaknya bisa melakukan semua hal yang bisa dilakukan Peppa di kelas. Jadi mungkin saja dia adalah babi kecil yang jenius. Teori lain adalah Peppa memiliki semacam kesulitan belajar dan dia harus mengulang beberapa kelas. Acara ini tidak secara eksplisit menjelaskan hal ini sehingga terbuka untuk interpretasi. Jadi bagaimana menurutmu? Apakah kamu punya teori yang ingin dibagikan? Dan seperti biasa, kita akan bertemu lagi di video berikutnya.